kita ngaji bab tentang syarat diterimanya sholat. Jadi setiap ibadah kan harapannya diterima oleh Allah, bukan kita hanya mengerjakan sekenanya, tapi termasuk adalah gimana caranya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya bab sholat. Karena sholat adalah sesuatu yang sangat urgent. Dikatakan di dalam kitab Sulamul Munajah bahwa sholat itu mahalul munajah. Sholat itu adalah tempat munajah kita, tempat berbisik, tempat mencurahkan hati kita kepada Allah. Yang kedua mahalut taqarrub. Tempat sholat adalah tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, sholat itu ma'dinu musawfatihi lahu. Sholat adalah sumber dari segala kasih sayang Allah. Yang keempat, sholat adalah silatun bainar rabbi wal abdi, penyambung antara hamba dan Tuhannya. Itu fungsi sholat. Jadi tempat munajat, sumber dari segala kasih sayang, tempat mendekat, dan tempat nyambung kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat termasuk sendi yang kedua dari rukun Islam dan yang pokok, di mana orang yang meninggalkan sholat termasuk orang yang merobohkan agama. As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, faman tarokaha faqad hadamaddin. Jadi seandainya orang muslim kok tidak sholat, itu sama saja kita merobohkan bangunan kita sendiri. Jadi yang rusak bukan orang lain, rusak agama di saat kita tidak melaksanakan sholat. Wasirito ma'amaroli qabuliha. Termasuk kemarin kan sudah tentang syarat-syaratnya sholat. Nah, sekarang syarat untuk diterimanya sholat. Indallahi subhanahu wa ta'ala ayat sida biha wajhallahi ta'ala. Yang pertama, di saat kita melaksanakan itu tidak ada tujuan lain kecuali mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Pokoknya tidak ada maksud apa-apa. Sholatnya hanya melulu karena Allah semata. Lalit toma'i fis sawabi fil jannah walalil harobi minal iqab. Tidak berharap pahala. Ini ikhlas. Tidak berharap pahala yang berupa surga. Dan tidak berlari dari neraka. Nanti kalau aku tidak sholat, aku tentunya dihukum. Kalau aku sholat, tentunya aku diberi pahala oleh Allah. Nah, ikhlas yang pertama ini adalah di dalam pelaksanaannya tidak berharap pahala dan bukan karena takut disiksa. Wal khaufi minan nar balikoni ta'ala ilahahu wa huwa abdu ta'ala. Yang tertanam di dalam hati orang yang kelas pertama ini, kelas VIP ini, bahwasanya Allah adalah Tuhanku dan aku hambanya. Ini ikhlas kelas VIP. Jadi sholatnya tidak berharap pahala, dan oleh sholat itu bukan karena tidak sholat aku disiksa, enggak. Tetapi yang tertanam di dalam hatinya, di dalam i'tiqadnya, Allah adalah Tuhanku dan aku ini sebagai hambanya. Ini ikhlas kelas tinggi. Au ayat luba biha as-sawaba wal jannah au yakhafa minal adab binar. Yang kedua, ini masih ke golongan ikhlas. Yang kedua yaitu, ini masih karena Allah juga, dengan melaksanakan sholat berharap
pahala dari Allah yang berupa surga, atau karena takut disiksa. Ini masih ikhlas. Lagi, jadi ikhlas yang pertama, di dalam pelaksanaannya tidak berharap apa-apa dari Allah, sebab dia sadar diri, saya ini hambanya, Allah adalah Tuhannya. Sudah seyogianya hamba itu nyembah terhadap Tuhan. Yang kedua, sewaktu melaksanakan ibadah ini berharap pahala dari Allah, dan supaya tidak diberi hukuman oleh Allah berupa siksa. Ini ikhlas. Yang kedua ini masih ikhlas. Au ayyatasharrafa biha wa yunsabu ilahi ta'ala. Yang ketiga, dengan mengikuti perintah Allah itu sudah tidak mikir pahala lagi. Nih, supaya saya dengan sholat ini, Allah menjanjikan siapa yang sholat rutin terus berjamaah, Allah akan mengangkat derajatnya 27 derajat. Pertama. Yang kedua, dengan sholat ini nanti saya dimudahkan rezekinya. Boleh, ini masih ikhlas. Masih ikhlas. Walaupun ikhlas kelas nomor 3. Ini belum termasuk pamer yang kayak gini. Jadi tujuannya sholat, tujuannya ibadah khidmah kepada Allah, tetapi supaya Allah melayaninya. Sebab Allah juga di dalam hadis qudsi mengatakan, ya dunya ikhdimi alaman khodamani wastahdimi alaman khodamaki. Nah, ini kita di sini tidak apa-apa, ini perasaan kita masing-masing. Jangan dipaksakan harus kelas pertama kalau belum bisa. Allah di dalam hadis qudsinya mengatakan, hei dunia, layanilah orang yang melayani aku. Wahai dunia, kamu mintalah pelayanan terhadap orang yang melayani kamu. Jadi ono sing niate ibadah itu untuk supaya dimudahkan urusannya. Misalkan kita sholat duha. Sholat duha tujuannya supaya rezekinya dipermudah. Atau setelah sholat subuh, kita masih di dalam posisi tempat sholat subuh tersebut sampai matahari terbit. Itu dikatakan di dalam kitab Adabu Sulukil Murid, kalau kita bisa melaksanakan rutin, dan itu mujarab, saya baca ini, bahwa orang yang setelah selesai sholat subuh, masih di mihrabnya, masih di tempat duduknya, terus sambil iktikaf atau apapun, entah di rumah, entah di masjid, sampai matahari terbit, ini rezekinya akan lebih dimudahkan oleh Allah daripada yang berangkat lebih awal. Nah, tapi yakin mudah ini, daripada yang berangkat lebih awal kerja, masih wiridan di situ, dalam misalkan baca sholawat. Tetapi kalau tidak bisa jangan. Mohon maaf, itu tukang sayur nanti langganannya sudah pikir orang lain, ya jangan. Kalau memang yang punya waktu ini, yuk niatnya supaya rezekinya dipenuhi, boleh saja. Ini mujarab. Mujarab itu yang saya baca loh, duduk aja. Sampai matahari terbit, baru setelah itu duha balik. Baru kerja. Artinya sebelum kita kerja, kita sudah muji-muji Allah. Kita sudah bersolawat kepada Rasulullah. Kita sudah memohon dulu kepada Allah. Yang dikatakan di dalam kitab itu akan lebih dipermudah daripada yang berangkat awal. Dipermudah dan mungkin diperbanyak mungkin ini. Ya tes saja kalau tes. Coba dites. Apa yang dibaca Pak? Silakan. Setelah subuh silakan. Ini bagi yang kalau Pak Fatah jangan, nanti pasarnya tidak bisa belanja malah. Kalau kita harus belanja ke jambi awal kan, ya jangan kayak gitu. Ini bagi yang memang tidak punya pekerjaan awal gitu loh. Kalau yang memang biasanya kerjaannya jam 4 sudah harus, ya sudah, yang penting sholat subuh. Jangan diikuti nanti malah tidak mandos, malah gerutu lah repot. Ini bagi yang memang misalkan kerjanya di kebun. Kan biasanya motong jam berapa? Jam 7 atau setengah 8.
Biasa kerja itu jam berapa, Pak Joni? Jam 8 taruh ya, setengah 8. Wah itu sebelum berangkat duduk dulu sampai matahari terbit. Loh ini ijazah di dalam kitab. Dan ini kitab tasawuf loh. Wong kitab Toreko itu kok yang mengatakan kitab Toreko itu. Adabu sulukil murid kitabnya. Jadi etika perjalanan seorang murid. Murid itu orang yang menghendaki akhirat, orang yang mendaki wusul kepada Allah. Jadi yang kedua, yang ketiga ini masih kegolong ikhlas dengan ibadahnya supaya dia dimuliakan oleh Allah, mulia di dunia, mulia di akhirat. Makanya kan ada yang sering saya baca doanya, ya Allah berilah saya untung dunia, untung akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, kaya dunia, kaya akhirat. Lengkap itu. Selamat dunia, selamat kaya dunia, kaya untung dunia, untung akhirat. Sudah, kayak gitu sudah lengkap. Ini masih ikhlas. Wah, saya enggak ke situ. Kalau saya kok sudah di yang kedua, silahkan, monggo. Wah, saya kok malah merasa saya ini hamba dan sepantasnya hamba menyembah, silahkan. Monggo dicari dewek-dewek. Saya penting di saat masih dalam 3 kriteria ini masih tergolong karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak tergolong gimana? Yang tidak tergolong itu tak ujub atau ibadahnya ingin dipuji orang lain, itu sudah tidak tergolong karena Allah. Fal awalu a'ta darajatil ikhlas. Nah ini. Yang pertama yaitu beribadah tidak berharap pahala dan tidak takut siksa, dan tidak karena disiksa. Ini adalah tinggi-tingginya ikhlas yang tertinggi. Wasani ausatuha, yang kedua yaitu ibadahnya berharap pahala, ini kelas menengah. Wasalisu adnaha, yang ketiga ibadah supaya dimuliakan Allah, supaya diberi enak dan yang lain-lain, masih tergolong ikhlas. Ikhlas yang nomor 3. Kan masih ikhlas juga tuh Mbak Is. Ya tidak apa-apa. Misalkan sholat hajat. Sholat hajat yuk kita punya kebutuhan dengan Allah. Terus kita ini masih ikhlas. Walaupun tidak kelas pertama atau kedua. Misalkan mau pemilu supaya jadi, terus dengan membaca wiridan-wiridan, ya masih ikhlas. Pemintanya masih dengan Allah. Tidak ikhlas itu yang tidak dengan Allah, ini sudah tidak tergolong ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani fawara'u dzalika riya'un wa sum'atun. Lah selain itu sudah tergolong riya dan sum'ah. Sum'ah itu di dalam ibadahnya supaya didengarkan orang lain, supaya dipuji orang lain. Weh, sekarang kok ahli ibadah. Jadi niatnya sudah awal, saya tak jamaah supaya disebut ahli jamaah. Saya tak wiridan supaya disebut ahli wirid. Ini namanya sum'ah. Kalau pingin dipuji oleh manusia. Jadi isi aman wiridan supaya dikasih duit, malah tidak apa-apa tuh. Ya masih ikhlas tuh. Masih kegolong ikhlas. Tak wiridan supaya dagangan saya laris, boleh. Memintanya masih dengan Allah. Tetapi kalau sudah bisa, pokoknya monggo terserah ya Allah, sementing saya gelar dagangan, laku tidak laku yang memberikan laku jenengan ya Allah. Ini kalau bisa kayak gitu lebih baik. Ini kalau belum bisa, ya wiridan. Wong kita punya Allah yang siap memberikan, mengijabah. Wiridane apa? Ya mohon kalau Mbah Isyanto sing banyak wiridane supaya laris dagangannya, supaya jadi nyalon nih. Ini kan sudah ada semuanya. Kita teruskan. Yang kedua, wa ayyakuna ma'kuluhu wa malbusu wa musallahu halal.
Ini syarat diterima, bukan syarat sahnya. Syarat diterimanya sholat. Wa ayyakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Yang dimakan, yang dipakai, yang digunakan, semuanya halal. Halal artinya ya tidak haram. Nanti yang untuk beli halal. Yang digunakan misalkan sarananya juga halal. Sekarang yang diberi halal, sarananya untuk beli bensinnya curian, padahal sing duit untuk beli bakwan tidak curian, kan ya jadi haram sebab pakai prasarana yang haram. Jadi tempatnya halal, yang dipakai halal, yang dimakan halal. Pakai baju indah, baju syar'i, umpamanya, maaf, tetapi dari hasil korupsi, itu tidak termasuk dalam kategori yang di sini malbusnya tidak halal. Qala Imam Sahal man lam yakun mat'amuhu min halalin lam yuksaf an qalbihi hijabun wa tasarru'at ilaihil uqubat wala tanfa'uhu sholatuhu wala syiamuhu wala sodakatuhu. Imam Sahal, intah Sahal bin Abdullah At-Tusturi atau siapa walam, dalam sini katakan Sahal, yang jelas bukan Sahal Mahfud Kajen Padi, bukan, sebabkan sini. Jadi Imam Sahal mengatakan barang siapa makanannya atau yang dimakan itu tidak halal, maka tidak akan dibuka penghalang dari hatinya. Jadi hati kan ada hijab, hijabnya itu tidak terbuka, berarti hijab yang tertutup, hati yang tertutup, ini berarti penyebab pertama adalah makanan yang haram. Haram secara ainiyahnya, secara bentuknya haram, misalkan yang diminum haram, memang haram betul, misalkan khomer atau sabu, itu kan haram. Atau bukan ainiyahnya tetapi caranya, kaifiyahnya dengan cara haram. Ini penyebab hati kita ini tertutup. Lam yuksaf an qalbi ijabun wa tasaruat ilahil ukubah. Dan makanan haram ini bukannya mendekat diri kepada Allah, tetapi menjadi sarana cepatnya siksaan. Ya Allah, saranya siksaan. Lah siksaan itu gimana? Ya siksaan batin bagi orang marifat kalau hatinya tertutup. Kok tidak nyambung-nyambung? Ini pasti ada hal. Sholat kok tidak nyambung, pamane. Kan sholat itu di saat nyambung kan ya enak. Kalau di saat tidak nyambung kan ya ngapolamoy lah. Zikir pun kalau tidak nyambung iya tidak nyaman. Tapi di saat nyambung nyaman pun enggak. Mesti nyaman. Dirasakan nyaman, baca sholawat nyaman. Nah, ukubahnya kayak gini. Termasuk ukubahnya adalah hubud dunia. Ini ukubah. Jadi orang terlalu mencintai dunia. Ini bagi orang ibadah atau orang alim, terlalu mencintai dunia, ini sudah termasuk hukuman. Hukuman tidak harus sakit, itu tidak. Kenapa tidak usul-usul balik ahli toreko umpamanya? Ini ukubah. Wala tangfa'hu sholatuhu wala syiamuhu wala sodakatuhu, dan tidak bermanfaat baginya sholatnya, tidak bermanfaat. Puasanya tidak bermanfaat, sedekahnya juga tidak bermanfaat. Ini dari kajian tasawuf ilmu adab. Penyebabnya adalah makanan. Sebab dari jenis makan kan ada yang menjadi daging, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi kotoran. Kan disaring itu. Lah yang menjadi darah ini kan jalan terus tuh. Jalan terus, dipompa terus oleh jantung, tek tek tek. Nah, ini macam mana? Wong ada yang tidak halal. Jadi makanya ya karena tidak halal, bukan hanya terhijab, omongannya pun delalah ya
Yang dilihat pun sesuatu yang dipikir saja sampai sesuatu yang tidak syariah. Jalan ke tempat yang dilarang. Ini karena makanan haram. Insyaallah. Ini kajian tasawuf, kajian ilmu adabnya. Qala Syekh As-Sadi, qala Syekh Ali As-Sadili. Imam Abu Hasan As-Sadili. Hasan bin Ali As-Sadili. Man akalal halal lana qalbuhu. Barang siapa yang makan perkara yang halal, maka hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi lunak. Waroko dan menjadi tipis. Orang tipis itu kan biasanya ada yang mengerikan, sesuatu yang mengagetkan, biasa terus rasa. Tipis hatinya ini biasanya kan sampai urusan hablum minallah ya bisa, hablun minan nas pun juga bisa, sebab hanya tipis, punya perasaan itu sajalah. Tipis itu berarti punya perasaan. Orang tidak punya perasaan kan gitu, itu berarti tebal itu berarti ada hijabnya. Wanaro wakola naumuhu. Nah, kalau hati ini sudah lembut, lunak, terus hati ini tipis, maka ada sinar. Nah, dari sinar inilah kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus ada petunjuknya, harus ada sinar. Oh, ke situ jalannya. Ini jalan baik, ini jalan tidak baik. Wa qallanamu, dan sedikit tidurnya. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abu Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar As-Sadili. Tidurnya sedikit. Itu kan pas maghrib ngantuk, lepas isya ngantuk. Orang di acara sampai bingung. Acara siang katanya sibuk, lepas maghrib belum balik, lepas isya sudah ngantuk, pagi belum, sampai bingung panitia buat acara itu. Ya apa bikin acara? Lepas maghrib saya masih kerja, Pak. Lepas isya lah ngantuk, pagi belum bangun, siang masih di kebun, masih di kantor dan yang lain. Sampai tidak ada waktu, bayangkan. Waktu 24 jam. Hanya untuk acara seminggu atau sebulan sekali kok sampai tidak diberi oleh Allah kesempatan, bayangkan. Hukuman pun enggak itu. Padahal waktunya 24 jam sehari semalam. Misalkan diambil 1 bulan aja sekali. Ngono kok tidak ada dikasih kesempatan. Nah, itu bagi orang yang ahlu-ahlu, oh berarti saya dihukum oleh Allah dengan tidak diberi kesempatan. Kadang kesempatannya ada, delalah tidak sehat, juga tidak dapat datang. Masya Allah. Loh, kita ini alhamdulillah nih, diberi kesempatan juga sehat, juga diberi iman. Sebab ada yang sehat, ada yang diberi kesempatan, tidak iman, dia tidak bisa datang. Lengkap kita syukur kepada Allah. Berarti ada iman, ada sehat, ada kesempatan. Syukur kepada Allah. Jadi tidur wakola naumuhu, delalah itu tidak ngantuan. Bukan juga sing ngantuan itu haram tidak, bukan kayak gitu. Wah, berarti yang dimakan, bukan. Orang ngantuk itu karena bisa saja capek. Loh, saya kalau pas capek nian, ibu pas maghrib ya ngantuk kok. Kalau pas baru kok pas capek tidak siap mesti ngantuk. Jangan juga mudah nuduh loh. Weh, kok berarti haram yang dimakan? Nampak dia tidak. Kecuali memang tidak pernah ibadah, bermakan tidur, baru bangun ngobrol nonton TV, makan tidur lagi, bangun makan lagi. Lah itu lain. Ini kita kan yo sholat masih, jam masih berjalan, ngaji masih berjalan. Pak, agar tidur itu tidak melebihi 8 jam itu sudah kategori syariatnya jalan. Ini sudah melebihi dari itu sampai 12 jam, 15 jam, nah itu sudah lain cerita. Itu kan malah kadang-kadang kurang dari 8 jam. Kadang kurang dari 8 jam. Misalkan jam 10 tidur. Nanti yang seperti Mbah Ismianto, misalkan beliau jam 11 tidur umpamanya.
Pasti paling lambat itu jam 3 lah bangun. Beberapa jam tidur. Siang ngantor, tidak sempat tidur. Oh. Itu kalau jam 11. Kalau jam 12 baru beranjak. Jam 4 bangun sama. Kurang dari 8 jam rata-rata tidur kita. Ini saya itu malah kadang melebihi. Tidak ada kegiatan, dan kegiatannya tidur. Alhamdulillah kita masih kita syukurlah masih di dalam lindungan Allah, masih di dalam pertolongan Allah, kita syukuri terus saja. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Tuh, unjuk bandeng. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yuhjab an hadratillahi ta'ala, dan dikatakan oleh Syekh Abu Hasan Asyadili, dia tidak terhalang dari hadrahnya, atau dari hadrah itu apa Mbak Is? Sisi Allah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Waman akala ghairal halal, barang siapa yang makan yang haram, qasa qalbuhu wa ghalada wa adlama, maka hatinya menjadi keras dan menjadi kasar, omongannya pun kasar, tidak ada omongan enak didengar, sak maunya, tidak punya, wah kok nyakiti orang lain pun tidak. Wa azlama, hati yang pun menjadi gelap, wa hujiba an hadratillahi ta'ala, dan terhalang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kasuronamuhu, yang terakhir banyak tidur. Banyak tidur ke ciri-ciri orang yang makanannya haram. Waqala Ali Al-Khawas, Sayyidi Ali Al-Khawas mengatakan, mohon maaf ini yang saya sebut ini memang ulama-ulama arifin semua ini ulama-ulama ahli ma'rifat semua. Man akalal haram wa atolal ibadah fahuwa kal hamam alladhi raqada ala bidin fasidin. Barang siapa yang makanannya haram terus dia ibadah kuat ibadah kok spiritualnya bisa lama, yes pokoknya tunak. Itu diibaratkan oleh beliau adalah seperti merpati yang mengeram di telur yang busuk. Jadi telur yang dirami itu bukan telur yang baik, kan telur ada yang tidak jadi tuh. Yang dirami ini telur yang fasid, telur yang rusak. Fahuwa yat'abu nafsahu fitulil muqam, dia menyampaikan dirinya, menyengsarakan dirinya, sebab walaupun dirami sampai kapanpun itu telur tidak akan pernah menetas. Penyebabnya kata Sayyidi Ali Al-Khawas adalah makanannya haram. Jadi dari sekian keterangan ini ternyata makanan haram halal, bukan haram halal ini adalah penunjang di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi penerang di dalam hati dan penghilang hijab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini babnya belum selesai, tetapi waktunya sudah habis. Wallahu a'lam bishawab.